Dan begitu menemui Mead, Dwight segera menanyakan tentang penangkapan Tyson dan Bodhi kemarin. Mead pun langsung tahu bahwa itu merupakan ulah Samedi, si ketua Black Macadam. Untuk itu, Dwight langsung meminta diantar lagi untuk menemui si Samedi. Mom reached out to me, says this biker guy wants to talk. We'll see. Sesaat kemudian, Dwight sudah berhadapan langsung dengan Samedi di markas Black Macadam. Tanpa rasa takut, ia segera mengonfirmasi Samedi yang menangkap Tyson dan Bodhi. Padahal sudah jelas, anggota Black Macadam sendirilah yang menyerang anak buah Dwight lebih dahulu. Akhirnya Samedi pun menjawab bahwa dia tidak suka ada orang lain yang melakukan transaksi barang haram di wilayahnya. Seandainya Dwight memang ingin mendistribusikan barang haram di Tulsa, itu berarti Dwight harus tunduk pada perintah Samedi. Dwight pun langsung marah karena tidak ada satu orang pun yang bisa menyuruhnya kecuali Inverninci. Sontak kemarahan Dwight itu menyulut emosi Samedi. Sementara itu, di lain tempat terlihat Tina sedang mencuci piring di rumah dan tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari orang tidak dikenal. Malamnya, seolah punya firasat, Dwight menghubungi Tina hingga Tina akhirnya bercerita jika dia mendapat telepon tak dikenal pagi ini. Dwight pun curiga bahwa telepon itu berasal dari Charles. Namun, Dwight janji akan segera menemukan siapa penelpon misterius tersebut. Someone called earlier and hung up. If it happens again, just let me know. Tanpa membuang waktu, Dwight segera menghubungi sahabat lamanya yang masih bekerja dengan keluarga Inverninci, yaitu Dennis. Namun, sayangnya, Dennis juga belum bisa memastikan apakah telepon tersebut berasal dari Charles. Meskipun akhirnya Dennis berjanji akan mencari tahu. Setelah itu, Dwight pun meminta Dennis untuk pergi ke Tulsa karena ada hal yang penting yang ingin dibicarakan. Tak lama setelahnya, Dennis menemui Charles untuk izin pergi ke Tulsa. Tak disangka Charles melarang Dennis pergi ke sana karena dia khawatir jika Dennis hanya dijebak oleh Dwight. Sementara itu, Pete memberikan persetujuan kepadanya. What if it's a trap? Book your ticket. Let's hear what he has to say. Dan di waktu yang bersamaan, Dwight terlihat sedang berbicara serius dengan Mitch. Sebagai pembisnis, Dwight menyarankan Mitch untuk memperbesar bar miliknya, dan Dwight bersedia menjadi investornya. Namun, di tengah-tengah Dwight dan Mitch sedang berdiskusi, tiba-tiba saja... Untungnya, Dwight dan Mitch berhasil menghabisi pria itu. Rupanya pelaku penyerangan tersebut berasal dari Black Macadam, dan Dwight langsung menyimpulkan jika itu merupakan perintah dari Samedi. Maka pada titik ini, mereka harus segera membalas perbuatan Samedi. Sesaat setelah itu, dan mengubur mayat pelaku penyerangan tersebut. Namun sebelum si mayat masuk ke liang lahat, ia meminta membuka jaket si mayat untuk mengirim pesan kepada Samedi. Let's get her in there. Better get her the jacket first. Or one of many. Too soon to tell. 1 jam kemudian, pesan dari Dwight itu ditemukan oleh anggota Black Macadam yang langsung diserahkan kepada Samedi. Dan begitu menyadari bahwa anak buahnya telah tewas, Samedi pun sangat marah dan mulai menyiapkan pasukan untuk menyerang Dwight. Dan sialnya, penyerangan tidak hanya terjadi di Tulsa saja. Tina yang sedang ke Indomaret di New York bersama keluarganya tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal, dan orang itu menyasar suami Tina yang menunggu Tina di tempat parkir, yang tanpa diduga pelaku penyerangan tersebut adalah Charles. Lalu Tina kemudian membawa suaminya ke rumah sakit. Sang suami ternyata terluka sangatlah parah sehingga harus mendapatkan perawatan intens. Tina lantas menghubungi Dwight dan menceritakan kejadian itu, dan karena Dwight khawatir, dia pun meminta Tina supaya pindah ke Tulsa dan tinggal bersamanya saja. And Amory and the kids to come to Oklahoma.
Is there something you're not telling me? It could be a warning. Just call. Anytime. Yeah, can you just keep your phone on, please?